tempat dan kesempatan kepada kami, sehingga saya sebagai salah satu mahasiswa ilmu politik Universitas Nusa Cendana dapat berdiri dan berbicara kepada Bapak Rektor. Sekali lagi terima kasih Bapak. Mungkin tadi Kakak Charlie sudah sedikit memberitahukan bahwa bagaimana kondisi kami punya gedung Bapak. Kalau bagi saya ini sesi curhat teman-teman, Bapak-bapak, Bapak dosen dan Bapak dekan. Awal pertama kami datang masuk ilmu politik itu, kami kaget Bapak. Kenapa kami kaget? Kami punya AC saja sampai berlumut-lumut. Itu pertama, AC Bapak. Yang kedua, untuk kapasitas ruangan. Dengan kami waktu itu, kami masih sebelum angkatan COVID Bapak, itu kami masuk semua Bapak. Tetapi plafon itu sebelum seroja saja sudah ada yang berlubang. Cukup banyak. Dan bagi kami angkatan 2019 pada saat itu, kami sempat tanya dengan kakak-kakak senior, betul ini kita punya ruangan kakak-kakak? Mereka jawab, oh iya betul ada. Tidak salah kalau misalkan Bapak bilang bahwa iya, perpustakaan itu adalah salah satu bagian dari Universitas Nusa Cendana. Dan FISIP beruntung komunikasi dan politik bisa berada di situ. Kami ucapkan terima kasih juga untuk itu Bapak. Akan tetapi Bapak, di dalam kegiatan kami sehari-hari, misalkan kami ada kegiatan di atas Bapak, dan di bawah itu adalah perpustakaan yang butuh keheningan. Kami selalu ditegur. Padahal itu, menurut saya itu kami hanya kegiatan sebatas kami mahasiswa di atas. Kami ditegur karena kamu jangan terlalu gerak-gerak di bawah, jangan terlalu di atas tuh kamu jangan terlalu gerak-gerak. Nanti di bawah tuh kami rasa kami begini kami begitu. Itu tidak salah. Karena memang kami tahu bahwa kami berdampingan dengan perpustakaan yang dimana butuh keheningan, butuh ketenangan. Pokoknya ruang untuk kita belajar juga. Itu Bapak. Selain itu juga mungkin kami agak sedikit iri dengan kami punya teman-teman. Contohnya saja ilmu komputer, biologi yang baru saja dibangun gedungnya juga. Terus ada FKIP, ada FEB yang kalau kami pergi main dengan mereka itu, mereka ruangan kami rasa nyaman, aman, ada AC. Sedangkan kami. Tetapi kembali lagi, seperti yang Bapak bilang, bahwa kita kembali di kendala dana, harus cubit sana, cubit sini, butuh koordinasi. Jadi bagi saya, ini mungkin curhatan kami mahasiswa Bapak. Jadi bagi saya itu sebagai salah satu pertanggungjawaban, salah satu jawaban untuk kami bahwa oh iya, kenapa ini belum bisa dilaksanakan? Oh ternyata sistemnya itu begini-begini di dalam, sehingga jelas kenapa gedung kami belum dibangun. Terima kasih Bapak. Mahasiswa yang berkesempatan hari pada siang hari ini, Bapak, ini keluhan kami dari saya atas nama Saulus Nabi Gaba dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ini curhat dari saya dari selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi. Sejak berdirinya Ilmu Komunikasi pada tahun 2008, kami tidak mendapatkan fasilitas yang sebetulnya. Tadi sudah pembicara sebelum dari rekan-rekan mahasiswa sudah sampaikan bahwa kami juga sudah memenuhi kewajiban kami sebagai mahasiswa untuk membayar UKT dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kami dapat di dalam tidak sebanding apa yang kami berikan kepada Undana. Itu hal yang pertama Bapak. Sesuai dengan apa yang menjadi penyampaian Bapak sebagai pimpinan universitas bahwa dana-dana dari setiap fakultas yang kedua fakultas yang disebutkan tadi ada FKIP dan FISIP dicubit-cubitkan sedikit untuk ke rumah sakit. Tetapi kita pikir lihat lagi berapa pendapatannya rumah sakit Undana dengan pendapatan FISIP. Itu yang kita harus ketahui bersama. Kalau memang pendapatan rumah sakit lebih besar dari pendapatan FISIP, oke lah. Tetapi saat ini pendapatan sama sekali di rumah sakit tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Itu yang kami rasakan, yang saya resah selama ini sejak berdirinya komunikasi. Dipindahkan di mana-mana semaunya universitas maupun Milan. Dan juga tidak ada kenyamanan di dalam ruangan. Misalnya dalam masa pandemi saat ini seroja, ruangannya sudah hancur di dalam. Dan juga ketika kami menjadi penyampaian dari saudara saya tadi dari ilmu politik, bahwa ketika kami datang di kampus itu ada teguran dari perpustakaan itu sendiri. Jangan terlalu ribut, pelan-pelan.
fisik Undana, terlebih khusus ilmu politik dan ilmu komunikasi, perlu adanya pembenahan, terlebih soal fasilitas. Ini juga perlu untuk kemudian kami sebagai mahasiswa juga merasa nyaman dengan situasi perkuliahan, situasi dan kondisi gedung yang ada. Ya, karena itu, ya, secara pribadi sebagai mahasiswa ilmu politik, saya meminta ya, kepada Bapak Rektor atau Wakil Rektor yang berurusan langsung ya, dengan urusan tersebut untuk kemudian menyediakan langkah-langkah alternatif. Tuntaskan segera, karena memang prodi ilmu politik dalam waktu dekat akan melakukan akreditasi. Kalaupun fasilitas berupa gedung kemudian tidak dibangun dalam waktu dekat, saya pikir jurusan ilmu politik dan ilmu komunikasi akreditasinya bisa turun. Itu saja permintaan dari saya selaku mahasiswa ilmu politik. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor bersama jajaran, Bapak Rektor bersama jajaran. Tadi teman-teman semua ngomong tentang pembangunan. Saya mewakili teman-teman dari administrasi negara ngomong tentang perawatan yang ada di ruang administrasi negara. Di Bapak Rektor, saya masuk ke ruang ini saya merasa nyaman, dan kami duduk cukup lama sih saya bertahan. Kalau Bapak Rektor turun ke negara, di aula, dan semua jurusan, semua ruangan di negara itu hasilnya ada yang tidak turun. Dan kami terpanas di dalam. Bukan saja AC di ruangan negara, tetapi LCD Bapak. Jadi untuk teman-teman dari saya dari semester 1 angkatan 17, kami sempat berkurang, waktu bilang berkurang pas LCD dengan teman kelas yang lain. Karena fasilitas yang kurang. Jadi saya rasa fasilitas yang kami minta kepada waktu tidak sampai 1 M. Jadi Bapak bisa menyanggupi itu di negara dan di jurusan-jurusan yang lain. Cuma itu saya, terima kasih. Curhatnya, saya memiliki istilah curhat gitu. Ini kesempatan yang baik untuk kita mendengar suara mahasiswa. Sesungguhnya kita sudah membuat jadwal untuk roadshow, istilahnya ya, apapun namanya, beraudiens rektor dan jajaran rektorat ke fakultas masing-masing. Kita sudah ke Fakultas Hukum, ke FAPET, ke FAPET FKP, lalu sudah ke KIP. Namun karena bukan kesibukan, namun karena benturan dengan jadwal yang lain, sehingga kami pending atau menggeser, memundurkan jadwal itu. Sehingga itu kami ingin dengar dalam kesempatan sebagaimana yang sudah disampaikan pimpinan maupun adik-adik mahasiswa sekalian. Ya Bapak, nanti kami kesana lagi, kita ketemu sekalian, sekaligus lihat hal-hal yang tadi dimintakan untuk rektor melihat. Ya. Kalau tadi ada banyak sejarah dari Renal Berlin sejak tahun 2008 dan sebagainya, saya ini baru rektor 6 Desember 2021, jadi saya baru 2 bulan ini, lalu semua kelemahan dan kesalahan ini ada pada rektor 2021, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini kita akan lihat bersama. Ya. Yang berikut satu yang saya harus mengundang cara berpikir kita semua gitu. Gedung yang ada di mana-mana kebetulan ada divisi itu adalah gedung Undana, ya, aset Undana. Dia mau dipakai siapa saja, manajemennya harusnya itu manajemen basisnya adalah universitas. Saya memberi contoh, ya, beberapa tahun yang lalu 2009 kami pernah ke Amsterdam. Ya, saya omong Belanda sedikit lah, ini mungkin terlalu jauh kita membandingkan. Di sana itu Universitas French University itu dia manajemennya adalah universitas. Setiap ruang kuliah ini bisa dipakai. Ruang itu pakai siapa saja. Mereka membuat booking jam sekian sampai sekian. Ketika selesai itu dia otomatis dikasih peringatan, notifikasi adalah segera keluar. Kalau tidak ruangan itu tertutup. Jadi akan menimbulkan efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Nah, kalau kita basisnya harus kepada prodi, itu akan masalah tersendiri. Undana ini ada 47 prodi S1
3 prodi profesi, 10 prodi S2 dan S3. Jadi kurang lebih ada 64 tambah 1 prodi teknika. Kalau semua prodi ini menuntut gedungnya sendiri-sendiri, maka kita harus memiliki kurang lebih 65 bangunan di udara. Anda bayangkan ini, kebutuhan biayanya seperti apa. Tapi kita harapkan bagaimana efisiensi penggunaannya. Jadi setiap prodi tidak boleh mengklaim ini gedung saya. Kalau dia tidak dipakai, bisa dipakai oleh prodi lain, apalagi dalam fakultas yang sama. Ya. Ini saya minta dulu, kita sepakat untuk ini. Tidak ada kemudian satu prodi mengklaim bahwa itu milik dia. Prodi ilmu fisik jika dimungkinkan, kita lihat kalau petanya di gedung lain, fakultas FEB sekalipun ada gedung nganggur di situ, kita lihat lagi, kita petakan, bisa dipakai, digunakan untuk prodi tertentu belajar di sana menggunakan itu. Nah, itu manajemen basis universitas. Yang berikut adalah beasiswa bidik misi. Memang aturannya nanti Pak WR3 akan menjelaskan menempatkan. Itu kan semester 8. Maksudnya semester 8 apa? Itu adalah semester ideal yang diharapkan mahasiswa sudah lulus. Karena dia melewati itu akan menyebabkan apa istilahnya wasting uang negara, harus membiayai dia lagi. Maka dikasih wanti-wanti kamu sampai semester 8. Wanti-wanti itu maksudnya peringatan bahasa Jawa. Semester 8 harus selesai. Bahwa resiko dia lewat dari itu, ya itu resiko. Ya Anda dikasih uang, orang lain nggak dapat bidik misi Pak. Sekarang namanya kuliah, kamu harus selesai. Memang ada kondisi khusus yang kemudian membuat dia tidak lulus. Oke. Demikian seorang Belanda yang dulu, saya akan mengelola proyek Belanda kerjasama, mengatakan, kalian orang Indonesia itu suka berasumsi. Oh ini tidak mungkin ada pengurangan. Oh ini tidak bisa karena anggaran tahun ini udah dicubit sedikit, ini cubit sedikit. Berarti tahun depan tidak bisa dibangun lagi. Itu namanya asumsi. Jangan berasumsi. Ya, berhenti berasumsi. Kita harus basisnya pada data dan fakta dan komunikasi. Baik. Kemudian lain terkait dengan AC berlumut-lumut dan sebagainya. Baik, ini informasi yang penting bagi saya. Nanti saya akan meminta tim ya, Pak WR2 bersama dengan Pak Paul turun untuk melihat lagi kondisi di sana. Seperti apa? Ya. Kalau kandungan kita itu memungkinkan, ya kita lakukan. Untuk pembenahan hal-hal yang tadi mungkin plafonnya sudah rusak dan tidak sempat terlewatkan. Dengan kondisi keuangan yang ada, kita akan coba untuk perbaiki dan memberikan kenyamanan. Nah, AC dan sebagainya, ini begini saya perlu sampaikan. Kondisi kita itu, listrik kita tidak memungkinkan. Kita ini semua maunya AC semua pasang, lalu tidak hidup panas. Kita salahkan AC bukan. Suplai listrik kita itu yang tidak cukup kuat. Maka kami sudah bertemu dengan General PLN, General Manager PLN, untuk tahun ini dia akan melihat lagi seluruh kondisi kelistrikan kita ini. Saya bilang itu emergensi, itu prioritas utama. Pak, kalau mau diinstalasi ulang per gedung kita dan harganya berapa, rektor akan fokus untuk itu. Ya. Setelah mereka menyampaikan, kami akan memberikan 4 opsi. Itu yang kami masih nunggu. Saya Pak WR2 lagi menunggu saat ini bagaimana opsi mereka. Kalau listriknya ini sudah stabil, baru peralatannya bisa kita bicara. Ada bicara, oh ini bisa masuk di sini nyaman dan sebagainya. Ini lihat. Ini kan rumah ini, rektorat ini kan marwah, martabat undangan kita semua ada di sini. Ya. Itu cara nyindir halus yang saya sampaikan. Sebelum COVID itu dia besar, ya. Tapi sekarang itu pendapatannya masih bersifat dari pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru, dan pasien-pasien 1-2 yang ke sana. Dia belum bisa beroperasi secara ini karena ada tuntutan-tuntutan lain, yaitu
harus ada dokter spesialisnya, kita sudah adakan. Ada fasilitas tempat tidur, kita sudah adakan. Masih ada kurang lagi fasilitas laboratorium. Ini yang rektor melakukan prioritas, kebijakan prioritas, memperlengkapi itu supaya tahun ini rumah sakitnya bergerak. Dia sudah menerima pasien, sudah berjalan dengan baik, maka nanti ada yang bertanya lagi, berapa pendapatan rumah sakit? Seperti itu. Tapi rumah sakit itu penting. Kalau kita tidak fasilitasi, besok-besok kita sakit. Gimana? Terus bangga kita kalau ke rumah sakit kita sendiri. Ada peralatan itu yang PCR yang sudah tidak ada lagi, kita adakan supaya dalam kondisi sekarang yang Omicron naik ini, kita hanya berharap pada rapid antigen. Kita akan berfokus juga pada pemeriksaan PCR supaya lebih yakin lagi. Itu semua untuk sivitas akademika UNAN. Itu pemikiran rektornya seperti itu. Nggak mungkin kita membubarkan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kalau kita usir mereka, mereka pergi di mana? Makanya saya minta saudara-saudara sebagai keluarga besar Undana, adik-adik coba kita berempati lah. Saat ini adik-adik merasakan ketidaknyamanan itu, tetapi kalau itu dialami juga oleh teman-teman kalian dari Fakultas Kedokteran, Anda mempersepsikan seperti apa? Apakah mereka harus belajar di bawah pohon tua? Jadi saya minta bersabarlah, sabar, karena tahun depan, insya Allah, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, kita doakan bersama, gedung kebanggaan ikonik visit ini akan kita tuntaskan. Hanya tahun depan. Ya. Bisa sabar kok? Bisa ya?